لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته خصوصا المصنف هذا الكتاب سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وصول المفروض أنه يتغشى برحمة المغفرة وأنه يكون من درجات الجنة وينفعنا بالأسرار والأنوار المعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faedahnya berapa sekarang? Tadi Al-faidatu sadisatu anni ra'aitu an-nasa yu'adi ba'dhum ba'dan li gharadin wa sababin fata'ammaltu qawlahu ta'ala inna asy-syaitana lakum 'aduwwun fattakhidhuhu 'aduwwa fa'alimtu annahu la tajuzu 'adawatu ahadin ghairi asy-syaitan. الفائدة السابعة أني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطالب القوت والمعاش بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. Alhamdulillah kita sama-sama di malam hari ini kita taklim kembali malam Kamis ini. Mudah-mudahan Allah
berikan pahala ganjaran pahala dan taufik hidayah kepada kita semuanya ya yang hadir di masjid ini. Setiap langkah Allah jadikan langkah kita menjadi penggugur dosa ya, karena orang yang mau taklim insya Allah gugur dosa-dosanya setiap langkahnya, terus dihapuskan segala dosa-dosa kita semuanya, dan Allah angkat derajatnya sebanyak berapa derajat? 500 derajat, yaitu kata Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu ya, orang beriman dan orang yang berilmu akan dinaikkan beberapa derajat, yaitu berapa? 500 derajat ya, luar biasa. Alhamdulillah ya, ada putrinya ya sudah mulai taklim ya, mudah-mudahan istiqomah ya yang putrinya ya, walaupun misalkan tidak walaupun berhalangan di rumah, insya Allah ada online-nya ya Bang Farhan ya, insya Allah nanti lihat di YouTube atau di Instagram dan lain sebagainya, di media sosial ya, karena sebagai perempuan ya atau putri ya, remaja putri juga harus mempunyai pegangan ya, harus mempunyai pegangan yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, khawatir terbawa kepada pergaulan bebas, gampang dikelabui oleh orang-orang yang tidak tahu agama ya. Ya, kalau tidak kalau di luar sana tidak ikut taklim ya, mudah-mudahan yang putrinya ya maupun yang laki-lakinya bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah supaya tidak terbawa kepada pergaulan bebas, kepada yang Allah murkai, pada Allah durhakai, itu maksiat-maksiat di sana. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kalian suci sampai menikah nanti ya. Sehingga nanti kalau sudah nikah halal dengan suaminya ya, halal dengan istrinya ya. Jangan sampai berbuat haram sebelum menikah ya. Nanti insya Allah jadi berkah nikahnya, rumah tangga berkah, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Meninggalkan maksiat sebelum menikah ya. Jaga ya putrinya, dijaga ya, putranya juga dijaga pergaulannya. Paham tuh? Insya Allah kalau antum bisa jaga, masing-masing bisa jaga, berkah nanti kalau sudah menikah ya. Paham tuh? Nah, tuh catat dan jaga baik-baik ya. Oke, kita akan kembali, yaitu faidatus sadisah, manfaat yang keenam ya. Manfaat yang keenam kita sudah lewat. Faidah yang pertama, faidah yang kedua, faidah yang ketiga, faidah keempat dan yang kelima. Yang dikatakan siapa? Yang dikatakan oleh Hatim Al-Asam ya, yang dikumpulkan dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Sekarang sudah sampai faidah yang keenam. Apa yang dikatakan oleh Hatim Al-Asam di dalam kitab Imam Al-Ghazali? Inni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'dan li gharadin wa sababin ya. Kata Hatim Al-Asam, aku melihat nih manusia, orang-orang nih pada musuhan mulu ya. Ketemu sini benci sama orang, ketemu sini dengki sama orang
Alhamdulillah min dzalik ya. Semoga hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dengki, benci, riya, sum'ah dan lain sebagainya ya. Ya. Hatim Al-Asam melihat orang-orang suka pada benci, pada dengki satu sama lainnya. Untuk apa? Ligharadin, untuk satu tujuan ya. Al-wasababin, dan beberapa sebab ya. Padahal apa? Padahal yang dimusuhi itu adalah seorang muslim ya. Aneh nggak boleh musuhin Bang Farhan ini seorang muslim, nggak boleh. Nggak boleh. Aneh yang memusuhi sama Galang nggak boleh ya. Ya. Galang itu masih bersyahadat, betul nggak Galang? Ya, masih bersyahadat, masih orang muslim, nggak layak aneh musuhin karena teman kita seorang muslim yang bersyahadat. Nggak boleh musuhin sama lain, apalagi di SD ya. Ya, pada berantem mulu, bener nggak? Ya, nggak boleh tong ya, nggak boleh berantem, dijaga tangannya, dijaga kakinya yang sering nendang ya. Kalau lu tong ya Pak, kalau berantem, kalau pakai tangan gampar orang, nanti di akhirat digampar sama malaikat. Mau nendang orang, nanti di akhirat ditendang sama malaikat lebih kencang lagi. Mau? Nggak mau. Nanti bales. Orang aja nih nyolek, kalau niatnya untuk menyakiti, nanti dicolek lagi sama malaikat. Kalau niatnya menyakiti, lebih kencang lagi colekannya. Nggak boleh saling memusuhi, tidak boleh, apalagi perempuan ya, yang sering hatinya berbolak-balik ya. Luruskan niat ya, jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada musuh di antara kita seorang muslim di kampung kita ya. Ligharadin, atas satu tujuan atau satu sebab ya. Atau misalnya dengki dia, memusuhin dia karena satu tujuan supaya dia nggak naik kelas misalnya. Musuhin dia supaya dia nggak bisa kerja misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Fata'ammaltu qaulahu ta'ala, maka Hatim Al-Asam merenungkan sebuah ayat yang berbunyi innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah seorang musuh ya. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan itu seorang musuh, jadilah musuh. Jadi siapa yang dimusuhi, yang harus kita musuhi siapa? Syaitan atau si Tony harus kita musuhin. Ada sini Tony namanya. Si Tony yang harus kita musuh. Siapa Tony? Syaitan. Ada yang nanya, Pak Ustadz menyebut Tony yang harus kita musuhin, pada bingung para jemaah. Siapa Ustadz Tony itu? Itu yang aku baca. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya Tony ya. Syaitan. Yang harus kita musuhi adalah syaitan, bukan seorang muslim, bukan orang-orang yang bersyahadat ya, bukan orang-orang yang sholat, bukan orang-orang yang beriman ya. Tapi yang kita musuhi adalah syaitan. Siapa syaitan? Syaitan tuh yang bikin kita malas bangun dari tidur sholat subuh, tuh kita musuhi. Makanya langsung bangun, karena itu syaitoni, karena itu Tony.
Ketahuan setan musuh kita masih aja diikutin tidur sampai jam 8 pagi. Ya. Jangan diikutin. Ya. Itu tuh setan yang ngajak kita kalau sudah azan berkumandang masih main. Nah, itu yang ngajak kita. Kata malaikat, ayo azan berkumandang, sholat tepat waktu, berjamaah. Ya, ingat sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Ya. Ketahuan setan itu mengajak kepada yang males-males masih diikuti. Ya. Paham tuh? Fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah setan itu jadi musuh kita. Jangan temenin lagi. Ya, yang malas-malas sholat, ya. Yang masih sholatnya bolong-bolong, ya. Atau yang perempuan, ya, nggak sholat padahal udah suci, nyangkanya masih haid, ya, jangan sampai, ya. Fa'alimtu, kata Hatim Al-Asam, fa'alimtu annahu la tajuzu adawatu ahadin ghairi syaitan. Maka aku telah mengetahui bahwasanya tidak boleh menjadi musuhkan seseorang, enggak boleh kita jadikan seseorang itu musuh ghairi syaitan, kecuali syaitan yang kita jadikan musuh. Ya. Siapa sih setan? Setan kelihatan enggak? Setan itu suatu hal yang gaib, ya. Tapi berasa di hati kita, ya, yang membuat malas. Atau jin yang menyuruh kepada kejahatan, menyuruh kepada malas juga namanya syaitan. Ya. Makanya ini nafsu kita berantem antara setan dan malaikat, bertarung demi untuk menyelamatkan malaikat, demi untuk menyelamatkan dia dari neraka, ya. Kalau setan demi untuk ngikutin supaya ngikut ke dalam neraka. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak hati-hati dengan apa-apa yang bikin malas dalam ibadah. Itu adalah temannya syaitani. Itu faedah yang keenam. Jangan sampai kita jadikan setan itu sebagai teman, tapi jadikan syaitan itu sebagai musuh kita, ya. Al-faidatu sabi'ah, lanjut ya. Manfaat yang ketujuh. Faedah dan manfaat sama, ya. Faedah yang ketujuh, an yar'aitu kulla ahadin yas'a bi jiddin wa yastahidu bi mulaghatin li talibil quti wal ma'ashi bihaitsu yaqa'u bihi fi syubhatin wa haramin wa yudillu nafsahu wa yunkisu qadrahu. Fata'ammatu fi qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fa'alimtu anna rizqi 'ala Allahi ta'ala wa qad dhaminahu fashtaghaltu bi'ibadatihi wa qata'tu tam'i 'amman siwah. Ya, manfaat yang ketujuh udah ngerti tadi. Manfaat yang faedah yang keenam udah ngerti? Udah ngerti, ya. Ya. Nah, dengarkan dulu, ya. Faedah yang ketujuh, kata Hatim Al-Asam, beliau mengatakan, aku melihat seseorang
banyak ya yang berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan mengeluarkan sekeras tenaga, wa yajtahidu dengan sungguh-sungguh, bimubalaghatin dengan luar biasa, bi talabil quti untuk mencari makanan pokok ya. Bi talabil quti, al-quts itu makanan pokok, beras dan lain sebagainya ya, yang perlu kita makan dalam sehari-hari. Kerja keras untuk mencari makanan pokok, wal ma'ash, dan untuk mencari kehidupan ya. Bihaitsu yaqau bihi fi syubhatin wa haram, sampai-sampai dia melakukan hal-hal yang syubhat dan haram ya. Kerja keras sampai yang haram pun dia ambil, yang syubhat pun dia juga ambil. Tahu syubhat? Syubhat tahu? Ya. Ini halal jelas, ya kan? Haram juga jelas. Di pertengahan namanya syubhat, enggak jelas. Halal jelas, ya kita beli dengan uang, ya barang ini halal. Ambil dengan izin seseorang, itu halal. Yang haram, izin ya, kita ambil barang orang tanpa izin, atau gosok, itu haram. Maling, ambil barang orang juga maling, itu haram ya. Tapi antara bainal halal wal haram, di antara keduanya halal dan haram adalah syubhat. Syubhat. Antum ngelihat duit 100.000 di jalanan, halal bukan, haram bukan, diambil mayan. 100.000 lumayan ya kan ya, padahal syubhat ya. Kalau iman antum kuat, biarin aja orang yang ambil, biarin. Kalau udah antum ambil, di tangan ente tanggung jawab untuk mengumumkan di depan masjid setiap hari Jumat, setiap hari. Mau kayak gitu? Wajib, dan ini wajib diumumkan. Bapak-bapak, siapa yang kehilangan 100.000 di depan masjid, diharapkan datang ke sini ke saya gitu. Ya. Sampai bahkan di hukum fikih sampai 1 tahun diumumin. Capek kan? Capek kan? Sampai setahun. Karena barang syubhat. Kalau udah nggak yang ngakuin, nggak ada yang ngakuin apa-apa, baru antum boleh ambil. Itu namanya barang syubhat, ada aturannya. Mendingan kalau anak nemu terus biarin aja udah. Bismillah, anak punya 50.000 yang penting halal, tapi berkah. 50.000 nih gak bisa habis di kantong, nggak dijajanin. Ya kan, boleh berkah, jajannya dikit-dikit ya. Hati-hati antara barang-barang syubhat ya. Itu kata Hakim Al-Asam, aku melihat banyak seseorang yang bekerja keras untuk mencari makanan pokok, makanan-makanan, dan mencari kehidupan sampai dia mencari dalam haram dan syubhat ya. Yaqau itu terperosok kepada pencarian yang haram dan syubhat. Wa yudhillu nafsahu, sampai dirinya itu merendahkan dirinya. Wa yunqisu qadrahu, sampai derajatnya itu sampai tipis, berkurang kayak gitu. Sampai gitunya ya mencari makan pokok, nggak biasa aja gitu ya, kerja biasa cari yang halal kayak gitu kan. Kalau kita biasanya ya
Ini udah kerja keras sampai syubhat dan haram dianggap pandang, terus diambil. Syubhat ke haram ke itu. Apa kata Hatim Al-Asam? Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini diapalin, Neng. Diapalin, Neng ya. Ya, tolong diapalin nih. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tiadalah dari binatang-binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah tanggung rizkinya. Ya, sampai binatang-binatang, sampai Allah tanggung rezekinya. Bagaimana manusia? Gak usah kerja keras sampai cari syubhat, sampai cari yang haram tanpa pandang bulu, dia cari haram syubhat. Biasa-biasa aja, cari yang halal, kerja yang halal, ya, cari barang uang yang halal, ya. Karena apa? Karena Allah sudah menanggung rezeki seseorang. Sampai binatang pun Allah tanggung rezekinya. Binatang. Antum lihat pojok-pojokan ada cicak, mungkin cicak ya. Cicak. Nah, antum renungin aja tuh cicak di pojok-pojokan. Kalau kita pikir, ya Allah cicak tuh dari mana itu dia makannya, ya. Tapi Allah apa? Ngasih, kadang-kadang laron, terbang ke situ dia makan. Allah Akbar. Kalau nggak musim apa dia makan semut mungkin, ya. Illa 'alallahi rizquha. Kecuali Allah pasti tanggung rezekinya. Bagaimana manusia? Kita sebagai hamba Allah, orang Kristen aja ditanggung rezekinya, apalagi orang beriman yang setiap hari baca Quran, yang setiap hari sholat 5 waktu, ya. Buktinya apa? Buktinya kita tiap hari nggak kelaparan. Masya Allah, kita nggak kelaparan. Kelaparan nggak hari ini makan nggak? Makan nggak Tong? Makan kan? Illa 'alallahi rizquha. Allah tanggung rezeki kita semuanya. Binatang-binatang, ya, Allah tanggung rezekinya semuanya. Tanya, ya, cari kerja pilih-pilih, ya, jangan sembarangan. Hati-hati di rentenir, hati-hati ya, rentenir hati-hati ya, ya, pinjol mah nggak boleh ya, nak, ya, pinjol itu haram ya. Ini maksudnya pinjaman yang apa namanya, riba, ya itu. Mendingan secukupnya kita ada rezeki segini, ya dah, alhamdulillah segini. Apalagi banyak pinjol yang ilegal. Tahu ya, pernah? Siapa yang pernah pinjol gitu? Nggak pernah. Itu masalahnya, pinjol itu teman anak sendiri terpaksa pinjol. Akhirnya apa? Dia belum melunasi 1 hari aja, besok itu hari ini udah di teror. Itu ke semua kontak disebar bahwa dia maling, dan ini ilegal. Nih teman Anda maling,
perusahaan kayak gini-gini, nama jeleknya terbuka, telepon. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu suatu riba, hal-hal yang riba yang haram diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya, pinjaman. Ya. Makanya kalau pinjaman uang sesama teman, ya sama teman, ya balikin yang sama, ya. Parahan minjam sama aneh gope, ya. Ya, balikin ke aneh Bang Farhan gope juga, ya. Ya kan? Gak usah lebih. Nanti khawatir kalau lebih menjadi riba yang Allah haramkan. Ya, itu cari kerjaan pilih-pilih, jangan sampai hal-hal yang haram, ya. Hal-hal yang diharamkan oleh agama kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fa'alimtu anna rizqi 'ala Allahi ta'ala wa qad dhaminahu fashtagaltu bi ibadatihi wa qata'tu tam'i 'amman siwah. Bahwasanya kata Hatim Al-Asam, aku telah mengetahui bahwasanya rizki itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qad dhaminahu, dan Allah telah menjaminnya. Allah telah jamin pada kita hamba-hamba Allah, ya. Maka kalau Allah telah jamin, kata Al-Hatim Al-Asam, fashtagaltu bi ibadatihi, ya. Maka kata Hatim Al-Asam, maka aku sibukkan diriku untuk beribadah kepadanya. Wa qata'tu tama'i, dan aku putuskan keserakahanku. Aku udah nggak mau serakah, kata Hatim Al-Asam, karena Allah sudah memastikan rezeki kita, ya. Wa qata'tu tama'i amman siwah, dan aku telah memutuskan keserakahanku kepada Allah Subhanahu wa taala dari selainnya. Udah nggak mau serakah aku, kata Hatim Al-Asam, ya. Serakah, ngumpulin uang 24 jam, berangkat subuh, pulang berangkat gelap, pulang gelap, ya kan? Berangkat gelap, pulang gelap, ya Allah, sampai lupa sholat, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa baca Quran, lupa ngaji. Ya, jangan sampai, ya. Cari yang halal, yang bisa sholat berjamaah, ya. Berkah enggak, ya, kerjanya cari yang bisa sholat berjamaah untuk laki-lakinya. Kalau perempuan yang bisa sholat tepat waktu, kalau enggak berjamaah, insya Allah berkah, ya. Ini baru gaji 4 juta, 3 juta, udah berani ninggalin sholat, ya. Baru gaji segitu udah ninggalin sholat. Jangan. Allah yang punya gaji, ya. Itu aja tuh si artis, siapa namanya, Mbak Imong, ya, Mbak Imong. Oh, luar biasa, beliau orang kaya, ya, artis, tapi ngingetin orang sholat, luar biasa. Tetap sholat Jumat, beliau sholat Jumat terus, sholat Jumat berjamaah, ya. Walaupun istrinya enggak berhijab, ya kan, tapi ngingetin sholat terus, memberikan sedekah juga. Allahu Akbar. Itu, ya, orang-orang baik, orang-orang soleh, ya. Cuma, ya, banyak kekurangan juga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu, ya, teman-teman semuanya, faidah yang kita sudah pelajari dari faidah ke-6, faidah ke-7, ya, tentang rezeki. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjut kepada faidah yang ke-8, ya. Faidah yang ke-8 agak panjang, ya. Insyaallah. Masih ada pertanyaan? Silakan ajukan pertanyaan.
Sekarang udah kerja, udah kan? Iya. Kalau udah